Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Reminta Lumban Batu, SPDMM, selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis, beserta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai pengorganisasian dan penyusunan pesan untuk presentasi, pidato, dan negosiasi. Nah, sebenarnya izinkan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri, Sofi Sofia, selaku moderator, lalu rekan saya Mufri Nabawi, Muhammad Rizky Revansyah, dan juga Risma Yulia Putri. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke pembahasan pertama yang akan dipaparkan oleh Mufri Nabawi. Kepada Mufri Nabawi, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai mengorganisasi pesan untuk presentasi, yaitu adanya pengertian dari presentasi, tujuan presentasi, jenis-jenis presentasi, dan teknik menyusun struktur presentasi. Menurut para ahli, menurut Erwin Sutomo pada tahun 2010, presentasi merupakan sebuah kegiatan aktif di mana seorang pembicara menyampaikan dan mengkomunikasikan ide serta informasi kepada sekelompok audiens. Kesimpulannya, jika presentasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara aktif dengan melibatkan orang lain selain pembicara, sehingga pembicara harus mampu membuat presentasi menarik untuk diikuti. Pada umumnya, audiens merasa bosan karena topik yang dibicarakan kurang menarik atau pembicara kurang mampu menyampaikan materi dengan baik. Untuk selanjutnya, itu tujuan presentasi. Yang pertama itu ada menyampaikan informasi atau materi. Di dalam dunia pendidikan dan dunia kerja, presentasi sangat dibutuhkan dalam menyampaikan informasi. Misalnya, di dalam dunia pendidikan, presentasi ini berfungsi untuk memudahkan siswa untuk menerima materi pelajaran. Dalam dunia kerja, presentasi ini berfungsi sebagai untuk menyampaikan informasi-informasi penting saja, dan di dalamnya diundang orang-orang yang menurut perusahaan penting. Yang kedua, membuat ide atau gagasan. Fungsi lainnya dari presentasi tentunya untuk membuat ide ataupun gagasan. Tujuannya biasanya diterapkan pada organisasi yang sedang mengalami suatu masalah yang sulit dicarikan solusinya, sehingga membutuhkan pendapat dari orang lain untuk mencarikan solusi. Selanjutnya, meyakinkan para peserta. Untuk meyakinkan para peserta mengenai informasi harus dilengkapi dengan data-data yang disusun secara logis, sehingga dapat meyakinkan orang-orang mengenai topik yang dibahas. Selanjutnya yang keempat, menghibur para pendengar. Jika menyampaikan informasi terlalu serius, maka para audiens akan merasa jenuh dan bosan. Maka terjadinya kurang menarik dari presentasi tersebut. Maka ini adalah tugas moderator dan pembicara untuk dituntut menghibur tapi tetap relevan dan tetap bersikap profesional. Selanjutnya, memotivasi dan menginspirasi peserta presentasi. Seorang pembicara harus dapat memberikan motivasi pada para peserta. Selain itu, pembicara juga harus memberikan inspirasi supaya para peserta menjadi bersemangat dalam melakukan kegiatan yang telah disampaikan oleh presenter tersebut. Selanjutnya, melakukan promosi. Seorang pembicara tidak hanya menyampaikan materi atau informasi mengenai sesuatu hal, bisa juga dengan cara melakukan promosi bila ada produk-produk yang sedang dikembangkan oleh pembicara. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis presentasi. Yang pertama itu ada presentasi dadakan, impromptu. Presentasi ini di mana seorang pembicara ditunjuk secara langsung
untuk menyampaikan materi atau informasi tanpa mempersiapkan segala halnya mengenai materi ataupun alat-alatnya. Selanjutnya ada presentasi naskah manuskrip. Seorang pembicara presentasi ini seorang pembicara eh, menyampaikan informasi atau materinya dengan cara membaca naskah tanpa melakukan kontak mata secara langsung terhadap peserta. Selanjutnya presentasi hafalan atau memoriter. Jenis presentasi ini seorang pembicara atau seorang presenter eh, melakukannya dengan cara membaca teks yang telah disediakan oleh pihak dari panitia presentasi. Selanjutnya ada presentasi ektemporer. Jenis presentasi ini merupakan jenis yang paling baik dari jenis-jenis sebelumnya. Karena seorang pembicara mempersiapkan materi dengan garis besar-besar dengan garis besarnya saja. Kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Untuk selanjutnya materinya teknik menyusun struktur presentasi. Setelah memiliki tujuan dan bahan yang sudah terkumpul, tugas selanjutnya yaitu mempersiapkan presentasi dengan membuat kerangka atau struktur presentasi. Ada banyak teknik menyusun struktur presentasi. Struktur presentasi yang secara umum digunakan terdiri 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mufli Nabawi atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Risma Yulia Putri. Kepada Risma, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pidato. Apa itu pidato? Pidato merupakan salah satu wujud kegiatan berbahasa lisan. Dan di sini menurut Arifin Tantasai tahun 2008, beliau mengemukakan bahwa pidato itu memerlukan dan mementingkan ekspresi gagasan penalaran dengan menggunakan bahasa lisan yang didukung oleh aspek non-bahasa seperti ekspresi wajah, kontak pandang, dan intonasi suara. Selanjutnya ada macam-macam pidato. Menurut Putra Bahar tahun 2010 dan Sabila tahun 2015 menjelaskan bahwa ada 7 macam pidato yang dapat menentukan langkah selanjutnya berdasarkan dalam rangka apa pidato itu diadakan. Ketujuh macam pidato itu ada 1, informatif atau instruktif. Pidato ini memiliki tujuan memberikan laporan atau pengetahuan atau sesuatu yang menarik untuk pendengar. Contohnya menyampaikan informasi atau keterangan kepada pendengar. Yang kedua ada persuasif. Pidato ini berisi tentang usaha untuk mendorong, meyakinkan, dan mengajak audiens untuk melakukan sesuatu hal. Yang ketiga ada argumentatif. Pidato ini bertujuan untuk meyakinkan para pendengar. Yang keempat ada pidato deskriptif. Pidato ini memiliki tujuan untuk melukiskan atau menggambarkan suatu keadaan. Selanjutnya ada rekreatif. Pidato ini memiliki tujuan untuk menghibur pendengar. Biasanya terdapat dalam jamuan pesta atau perayaan. Selanjutnya ada edukatif. Pidato edukatif ini berupaya untuk menekan pada aspek pendidikan, misal tentang pentingnya hidup sehat, berKB, hidup rukun antar umat beragama, dan sebagainya. Selanjutnya ada entertain. Pidato ini bertujuan untuk memberikan penyegaran kepada audiens.
yang sifatnya lebih santai. Selanjutnya ada persiapan pidato. Apa aja persiapan pidato itu? Yang perlu dipersiapkan dalam pidato ada 3. Yang pertama ada persiapan fisik. Persiapan fisik merupakan usaha yang dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh agar selalu berada dalam kondisi prima. Yang kedua ada persiapan mental. Persiapan mental ini dimaksudkan sebagai usaha yang dilakukan untuk menimbulkan keberanian dan kepercayaan diri sehingga melahirkan perasaan mampu untuk berbicara di hadapan forum atau di depan umum. Yang ketiga ada persiapan materi. Persiapan materi ini dimaksudkan untuk usaha yang dilakukan untuk menguasai materi yang akan disampaikan di hadapan forum dengan sistematis, teratur, luas, dan mendalam. Selanjutnya ada faktor penunjang keefektifan pidato. Dalam menunjang faktor keefektifan pidato, terdapat faktor tersebut ada faktor kebebasan, di mana faktor kebebasan ini sebagai penunjang untuk keefektifan pidato yang meliputi ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada, seni, dan durasi yang sesuai, pilihan kata atau diksi, dan ketepatan sasaran pembicaraan. Yang kedua ada faktor-faktor non-kebahasaan. Dalam pembicaraan formal, faktor non-kebahasaan ini sangat mempengaruhi keefektifan berbicara. Dalam proses belajar mengajar, faktor non-kebahasaan ditanamkan lebih dulu sehingga kalau faktor non-kebahasaan sudah dikuasai akan memudahkan penerapan faktor bahasanya. Perlu diperhatikan dalam penerapannya. Yang pertama, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, ada pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Yang ketiga, kesediaan menghargai orang lain dalam menyampaikan isi. Yang keempat, harus memperhatikan gerak-gerik dan mimik yang tepat. Yang kelima, kenyaringan suara. Yang keenam, kelancaran. Yang ketujuh, ada relevansi atau penalaran. Yang kedelapan, penguasaan topik. Selanjutnya ada sistematika pidato. Menurut Arsyad dan Mukti tahun 1988 dan Sabila tahun 2015 mengemukakan sistematika pidato tersebut, yaitu mengucapkan salam pembuka salam pembuka dan menyapa para hadirin yang hadir. Yang kedua ada menyampaikan pendahuluan. Ketiga, menyampaikan isi pidato. Yang keempat, menyampaikan kesimpulan dari isi pidato supaya mudah diingat oleh pendengar. Yang kelima, menyampaikan salam penutup. Sekian dari materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Risma atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh
Rizky Repansyah. Pada Rizky Repansyah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, selanjutnya ada negosiasi. Apa sih negosiasi itu? Nah, negosiasi akan komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan dalam komunikasi bisnis, menurut Jainal, negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi sendiri bertujuan untuk mempengaruhi, menarik perhatian, menarik simpati, menimbulkan empati, menyampaikan informasi dari dan atau ke seseorang, kelompok, organisasi, perusahaan. Keberhasilan negosiasi sendiri tidak lepas dari proses komunikasi yang baik. Selanjutnya ada strategi negosiasi. Menurut Jainal 2017, ada 4 strategi negosiasi. Nah, yang pertama itu ada win-win strategi. Strategi ini dipilih bila pihak-pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang diambil pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Nah, bisa dicontohkan ada pemilik usaha dengan pembeli atau customer yang tengah nego harga barang, pembeli ingin potongan harga sebesar 25%, namun pemilik usaha atau penjual tidak bersedia. Karena jika dipotong sebesar 25%, maka tidak ada laba. Setelah negosiasi dan diberi penjelasan, maka disepakatilah harga dengan potongan harga sebesar 10%. Yang kedua ada win-loss strategi. Strategi ini dipilih karena pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari penyelesaian masalah yang diambil. Nah, bisa dicontohkan pemerintah bersikeras menaikkan harga BBM. Sementara itu, rakyat terpaksa menerima kenaikan harga BBM serta harga barang pokok. Yang ketiga ada loss-loss strategi. Strategi ini dipilih biasanya sebagai dampak kegagalan dari pemilihan strategi yang tepat dalam bernegosiasi. Bisa dicontohkan dari win-win strategi. Nah, pada win-win strategi ini, si pembeli ingin potongan harga 25% dan penjual ini hanya bisa mendiskonkan 10%. Nah, dari dua tersebut, saling bersikeras dengan apa yang dia inginkan. Nah, jadi negosiasi itu tidak berhasil karena mereka itu bersikeras dengan keputusannya. Nah, yang terakhir ada loss win strategi. Strategi ini dipilih bila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapat manfaat dengan kekalahan mereka. Selanjutnya ada teknis negosiasi. Menurut Jainal pada 2017 ada beberapa teknik yang umum dilakukan oleh para negosiator. Yang pertama ada membuat agenda. Taktik ini harus digunakan karena dapat memberikan waktu kepada pihak-pihak yang berselisih setiap masalah yang ada secara umum berurutan dan mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan keseluruhan paket perundingan. Yang kedua ada bluffing, taktik klasik yang sering digunakan oleh para negosiator yang bertujuan untuk mengelabui lawan berundingnya dengan cara membuat distorsi kenyataan yang ada dan membangun suatu gambaran yang tidak benar. Yang ketiga ada membuat tenggat waktu atau deadline. Taktik ini digunakan bila salah pihak yang berunding ingin mempercepat penyelesaian proses perundingan dengan cara memberikan tenggat waktu kepada lawannya untuk segera mengambil keputusan. Yang keempat ada good guy, bad guy. Taktik ini digunakan dengan cara menciptakan tokoh jahat dan baik pada salah satu pihak yang berunding. Tokoh jahat ini berfungsi untuk menekankan pihak lawan sehingga pandangannya selalu ditentang oleh pihak lawannya. Sedangkan tokoh baik ini yang akan menjadi pihak yang dihormati oleh pihak lawannya karena kebaikannya sehingga pendapatan yang dikemukakan untuk menetralisir pendapat tokoh jahat sehingga dapat diterima oleh lawan berundingnya. Yang terakhir ada intimidasi. Taktik ini digunakan bila satu pihak membuat ancaman kepada lawan berundingnya agar menerima penawaran yang ada dan menekankan konsekuensi yang akan diterima bila tawarannya ditolak.
Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rizky atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri mengenai hambatan dalam negosiasi. Nah, dalam melakukan negosiasi tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar. Terkadang kita menghadapi hambatan baik itu besar maupun kecil dan tentu harus segera kita atasi. Oleh karena itu, sebelum melakukan negosiasi, baiknya kita melakukan persiapan terlebih dahulu dan juga memprediksikan seperti apa sih kira-kira hambatan yang mungkin timbul saat melakukan negosiasi. Nah, menurut Bill Scott, hambatan komunikasi dalam negosiasi ini dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama adalah apa yang disampaikan tidak didengar. Nah, hal ini dapat terjadi mungkin karena komunikatornya yang suaranya terlalu kecil atau artikulasinya yang tidak jelas, atau bisa juga disebabkan oleh hal lain seperti lingkungan yang kurang kondusif. Nah, lalu yang kedua adalah apa yang didengar tidak dipahami. Nah, hal ini bisa dikarenakan mungkin penggunaan bahasa yang tidak disesuaikan dengan latar belakang si komunikan, atau juga bisa disebabkan oleh penyampaian pesan yang terlalu bertele-tele, tidak relevan, atau logis. Lalu yang ketiga adalah apa yang dipahami tidak dapat diterima. Nah, ini adalah permasalahan inti dalam negosiasi. Terkadang kita sudah membuat perencanaan, sudah menyampaikan gagasan-gagasan kita, tapi ternyata pihak lawan ini tidak setuju dengan gagasan kita. Nah, untuk itu kita harus bisa mencari celah, bisa menggunakan strategi negosiasi seperti win-win solution, win-loss, dan sebagainya. Nah, adapun keputusan terbaik adalah win-win solution yang menguntungkan kedua belah pihak. Lalu yang keempat adalah komunikator tidak tahu pesannya didengar, dipahami, atau diterima. Oleh karena itu, dalam negosiasi ini seharusnya komunikasi berjalan dua arah. Jangan hanya fokus berbicara saja, tetapi juga kita harus memberikan kesempatan untuk pihak lawan ini merespon, sehingga kita tahu pesan kita nih sudah dipahami atau belum oleh si komunikannya. Nah, selanjutnya yaitu konflik dalam negosiasi. Nah, konflik dalam negosiasi ini merupakan hal yang tidak jarang terjadi. Karena kan kedua belah pihak ini memiliki tujuan masing-masing ya, dan kadang menimbulkan perselisihan. Nah, untuk menangani konflik tersebut ada 5 pendekatan. Di antaranya yaitu yang pertama kolaborasi. Kolaborasi ini menguntungkan kedua belah pihak atau win-win ya. Jadi bisa dilakukan dengan mendengarkan pihak lawan, memahami pandangan pihak lawan, dan juga mencari solusi secara bersama-sama. Lalu ada juga paksaan. Nah, paksaan ini kita memaksakan keinginan kita. Jadi posisinya adalah win-loss. Lalu ada juga akomodasi. Akomodasi ini kita mengalah atau loss win. Nah, mungkin kalau pendekatan yang ini kita bisa menyelesaikan konflik pada saat itu, tapi ada kemungkinan akan menimbulkan konflik-konflik baru di kemudian hari. Lalu ada juga pendekatan penghindaran dan juga kompromi. Nah, ini merupakan di mana kedua belah pihak ini sama-sama menurunkan egonya. Lalu ada hal-hal yang dapat kita lakukan juga untuk menanggulangi konflik, di antaranya yaitu saling menghormati, tidak memotong pembicaraan, fokus pada tujuan, bersikap terbuka atau positif, dan juga kita bisa menggunakan humor untuk mencairkan suasana. Nah, untuk humor ini bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Lalu selanjutnya adalah komunikasi nonverbal dalam negosiasi. Nah, apa sih yang membedakan komunikasi verbal dan nonverbal? Singkatnya, komunikasi verbal ini berfokus pada penggunaan kata atau bahasa, sedangkan nonverbal ini fokus pada gestur tubuh, ekspresi wajah, dan suara. Nah, apa sih gunanya komunikasi nonverbal untuk negosiasi? Beberapa manfaat komunikasi nonverbal diantaranya yaitu untuk memperkuat pesan yang disampaikan, mencairkan suasana, dan juga membaca maksud atau feedback dari pihak lain. Nah, selanjutnya yaitu memasuki studi kasus. Kami mengambil studi kasus mengenai strategi negosiasi PT Arina Multikarya dengan PT Rama Indonesia. Nah, PT Arina Multikarya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing dan juga makanan, sedangkan PT Rama Indonesia merupakan perusahaan yang menyediakan layanan iklan. Nah, permasalahannya dalam negosiasi ini PT Arina Multikarya merasa bahwa
PT Rama Indonesia ini terlalu ingin banyak mengambil keuntungan. Sedangkan PT Arena Multikarya ini ingin negosiasi ini berjalan menguntungkan kedua belah pihak. Nah, strategi yang biasa digunakan oleh PT Arena Multikarya dalam negosiasi itu biasanya win-win solution dan juga loss win ya. Nah, untuk loss win ini hanya digunakan dalam situasi tertentu apabila PT Arena Multikarya ingin tetap mempertahankan hubungan dengan pihak perusahaan lain atau memang sedang sangat membutuhkan perusahaan lain. Nah, adapun dalam kasus ini PT Arena Multikarya akan menerapkan strategi win-win solution. Nah, bagaimana sih caranya? Caranya yang pertama adalah dengan menerapkan tenggang waktu. Jadi perusahaan pihak lain ini diberi tenggang waktu supaya dalam mengambil keputusan tidak terlalu lama. Lalu selain itu menggunakan juga komunikasi nonverbal, gestur tubuh poker face atau wajah datar ya. Jadi menunjukkan seakan-akan PT Arena Multikarya ini tidak terlalu antusias dalam negosiasi sehingga hal ini dapat memancing pihak lain untuk menawarkan lebih banyak benefit atau keuntungan supaya negosiasi ini berjalan dengan lancar. Nah, kurang lebih seperti itu pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk sesi tanya jawab, kami akan membuka sesi tanya jawab di live Instagram. Jadi jangan lupa untuk join live Instagram untuk diskusi lebih lanjut mengenai materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.